puja bangsa di sana. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun 2021 dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Masing-masing danton menyiapkan pasukannya. Akhir menutup mata. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Upacara memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun 2021 siap dimulai. Laksanakan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Krian, Bapak Ibu karyawan karyawati SMP Negeri 3 Krian, dan yang saya banggakan dan saya cintai, siswa-siswi SMP Negeri 3 Krian yang sedang mengikuti upacara peringatan
hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 di rumah masing-masing secara daring. Izinkanlah saya membacakan sepenggal pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Yang saya hormati hadirin saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Kalau kita bisa hindari, kita hindari. Tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa kita pelajari. Api memang membakar, tetapi juga sekaligus menerangi. Kalau terkendali, dia menginspirasi dan memotivasi. Dia menyakitkan, tetapi sekaligus juga bisa menguatkan. Kita ingin pandemi ini menerangi kita untuk mawas diri, memperbaiki diri, dan menguatkan diri kita dalam menghadapi tantangan masa depan. Pandemi seperti kawah candra di muka yang menguji, yang mengajarkan, dan sekaligus mengasah diri kita. Pandemi memberikan beban yang berat kepada kita, beban yang penuh dengan resiko-resiko dan memaksa kita untuk menghadapi dan mengelolanya. Semua pilar kehidupan kita diuji. Semua pilar kekuatan kita diasah. Ketabahan, kesabaran, ketahanan bersama, kepandaian, dan kecepatan kita semua diuji dan sekaligus diasah. Ujian dan asahan menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Bukan hanya beban yang diberikan kepada kita, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri juga diajarkan kepada kita. Tatkala ujian itu terasa semakin berat, usahanya pun juga semakin meningkat. Itulah proses menjadi bangsa yang tahan, banting, yang kokoh, dan yang mampu memenangkan lomba pertandingan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah melalui etape-etape ujian berat. Alhamdulillah, kita berhasil melampauinya. Pandemi COVID-19 telah memacu kita untuk berubah, mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak relevan dan menerobos ketidakmungkinan. Kita dipaksa untuk membangun normalitas baru dan melakukan hal-hal yang dianggap tabu selama ini, seperti memakai masker, menjaga jarak, tidak bersalaman, dan tidak membuat keramaian adalah kebiasaan baru yang dulu dianggap tabu. Kerja dari rumah, belajar daring, proses pendidikan jarak jauh, rapat secara daring,
telah menjadi kerja baru yang dulu kita lakukan dengan rasa ragu-ragu. Di tengah dunia yang penuh disrupsi, sekarang ini karakter berani untuk berubah, berani untuk mengubah, dan berani untuk memperingati hal-hal baru merupakan fondasi untuk membangun Indonesia maju. Kita telah berusaha bermigrasi ke cara-cara baru di era revolusi industri 4.0 ini agar bisa bekerja lebih efektif, lebih efisien, dan lebih produktif. Adanya pandemi COVID-19 sekarang ini, akselerasi inovasi semakin menyatu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, selama 1,5 tahun tidak terasa, pandemi telah menjadikan penguatan yang signifikan dalam perilaku dan infrastruktur kesehatan kita dan sekaligus penguatan kelembagaan nasional kita. Kesadaran berpartisipasi dan gotong royong masyarakat menguat luar biasa. Pemerintah, lintas sektor dan lintas lembaga, negara, serta antara pusat dan daerah sampai dengan desa juga mengalami konsolidasi. Hal ini membuat lapangan sektor kesehatan meningkat pesat dan semakin mampu menghadapi ketidakpastian yang tinggi dalam masa pandemi. Dari sisi masyarakat, kesadaran terhadap kesehatan semakin tinggi. Kebiasaan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak menjadi kesadaran baru. Gaya hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, olahraga, dan mengkonsumsi makanan yang bernutrisi terasa semakin membudaya. Hal ini merupakan modal dasar untuk menuju masyarakat yang lebih sehat dan dalam mengembangkan SDM yang berkualitas. Pandemi mengajarkan bahwa kesehatan adalah agenda bersama. Pandemi menguatkan institusi sosial di masyarakat dan semakin memperkuat modal sosial kita. Jika ingin sehat, warga yang lain juga harus sehat. Jika ada seorang yang tertular COVID-19, maka hal ini akan membawa risiko bagi lainnya. Penyakit adalah masalah bersama, dan menjadi sehat adalah tujuan kita bersama. Kapasitas kelembagaan negara dalam merespon pada pandemi semakin konsolidasi dan bekerja semakin cepat. Kita tahu bahwa pandemi harus ditangani secara cepat dan terkonsolidasi dengan merujuk pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita juga paham bahwa praktek demokrasi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik harus dijunjung tinggi. Kerjasama antar lembaga serta kepemimpinan yang responsif dan konsultatif menjadi kunci dalam menangani pandemi. Sejak awal pandemi, lembaga legislatif dan lembaga pemeriksa memberikan dukungan kepada pemerintah untuk cepat konsolidasi. Kekuatan TNI, Polri, dan birokrasi dari tingkat nasional sampai tingkat desa. Tidak ada toleransi sedikit pun terhadap siapapun yang sempat mempermainkan sisi kemanusiaan dan kebangsaan ini. Selain itu, pemerintah bekerja keras menggunakan semua sumber demi mengamankan pasokan kebutuhan vaksinasi
Namun pada saat yang sama Indonesia juga harus memperjuangkan kesetaraan akses terhadap vaksin untuk semua bangsa. Sebab perang melawan COVID-19 tidak akan berhasil jika ketidakadilan akses terhadap vaksin masih terjadi. Kita telah memperjuangkan kepada dunia bahwa Indonesia berperan aktif untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya muliakan, walaupun kita sangat berkonsentrasi dalam menangani permasalahan kesehatan, tetapi perhatian terhadap agenda-agenda besar seperti Indonesia Maju tidak berkurang sedikit pun. Pengembangan SDM berkualitas tetap menjadi prioritas penyelesaian pembangunan. Pembangunan infrastruktur yang memudahkan logistik untuk membangun diri dari pinggiran dan mempersatukan Indonesia terus diupayakan. Reformasi struktural dalam rangka memperkuat pembangunan ekonomi dan inklusif dan berkelanjutan tetap menjadi agenda utama. Pandemi telah mengajarkan kita untuk mencari titik keseimbangan antara gas dan rem. Keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan kepentingan ekonomi dalam mengambil keputusan. Pemerintah harus terus merujuk kepada data serta pada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Pemerintah harus tanggap terhadap perubahan keadaan dari hari ke hari secara terus-menerus. Tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis dalam menyesuaikan permasalahan dan tantangan yang ada. Pengetatan dan pelanggaran mobilitas masyarakat misalnya harus dilakukan paling lama setiap minggu dengan merujuk pada data-data terkini, dan mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten. Justru itulah yang harus kita lakukan dalam menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat, karena berkembangnya virus yang selalu berubah-ubah dan permutasian yang tidak menentu. Maka penanganannya pun juga harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Pandemi memang telah banyak menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak boleh menghambat dan mendorong ekspor pemerintah dalam menciptakan sebanyak-banyaknya proses reformasi struktural perekonomian di negara kita. Teknologi akan menjadi perubahan penting dalam ekonomi kita. Konsolidasi kekuatan riset nasional terus diupayakan agar sejalan dengan agenda pembangunan nasional di dunia pendidikan. Dengan industri dan pengembangan kewirausahaan terus dipercepat melalui Merdeka Belajar. Mengakselerasi kualitas SDM nasional sekaligus meningkatkan daya saing industri dan produksi dalam negeri, perluasan akses pasar bagi produk-produk yang lebih menjadikan perhatian serius pemerintah. Program Bangga Buatan Indonesia terus kita sembari meningkatkan daya saing produk lokal dalam kompetisi global. Pemerintah terus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas masyarakat digitalisasi. Bapak Ibu yang saya hormati, kepada kita semua untuk peduli kepada penyakit yang diderita oleh seseorang akan menjadi penyakit bagi semuanya.
Penyelesaian pribadi tidak akan pernah menjadi solusi. Penyelesaian bersama menjadi satu-satunya cara dan budaya yang selalu dan saling berbagi masalah yang berat ini bisa lebih mudah menyelesaikan. Mari kita memegang teguh nilai-nilai toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, dan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita lewati ujian pandemi dan ujian-ujian lain selain dengan usaha yang teguh disertai dengan doa. Pengharapan yang tulus kita jaga. Kesehatan kita jaga dengan disiplin diri dalam melaksanakan protokol kesehatan serta saling menjaga dan saling membantu. Tidak ada orang yang bisa aman dari ancaman COVID-19. Selama masih ada yang menderita, ya saya menyadari adanya kejenuhan, kelelahan, dan kesusahan dalam kehidupan. Saya menyadari banyak kritikan dari beberapa masukan terhadap pemerintah yang sifatnya membangun. Pasti akan kita jawab dengan pemenuhan tanggung jawab sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat. Terima kasih untuk seluruh anak bangsa yang telah menjadikan bagian dari warga negara yang aktif dan terus ikut membangun budaya demokrasi Indonesia yang tumbuh, yang menjadi semboyan dalam bulan kemerdekaan pada tahun ini, yaitu Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kita yakin dengan sikap terbuka dan sikap mau berubah dalam menghadapi dunia yang penuh instruksi, Indonesia akan tumbuh dan Indonesia akan maju. Mari kita capek semua dan saling bahu-membahu, saling bergandengan tangan dalam satu tujuan. Kita harus tangguh dalam menghadapi pandemi dan berbagai ujian yang akan kita hadapi, dan kita harus tetap tumbuh dalam menggapai cita-cita bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi dan mempermudah upaya bangsa Indonesia dalam meraih Indonesia maju yang kita cita-citakan. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pagi ini kami, para pemimpin dan seluruh rakyat bangsa ini bersimpuh, tengadahkan tangan, persembahkan puja-puji. Kami bersyukur atas 76 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami, serta anugerah yang tak terbilang dan tercurah di bumi pertiwi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, beri kami petunjuk agar peringatan proklamasi kemerdekaan ini bisa menjadi momentum merekatkan kesatuan dan persatuan. Anugerahi kami kebeningan hati dan kejernihan pikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, negeri ini punya cita, mudahkanlah dalam menggapainya, hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya. Angkatlah pandemi COVID-19 ini agar kami dapat kembali beraktivitas normal. Teguhkan rasa cinta tanah air
tumbuh suburkan tenggang rasa, solidaritas antar sesama, dan gotong royong dalam membangun bangsa. Sehingga Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, dapat diwujudkan segera. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami. Ampuni para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami. Mereka yang telah korbankan jiwa raga, darah, dan air mata dalam upaya memerdekakan negeri ini. Masukkan mereka ke surgamu, muliakan kedudukan mereka di sisimu. Ya Allah, kami terus berharap limpahan rahmat-Mu. Kami terus meminta keluasaan ampunan-Mu. Kiranya Engkau juga mengabulkan doa hamba-hamba-Mu. Amin. Laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara selesai. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara. Penghormatan kepada Komandan Upacara dipimpin oleh Danton yang paling kanan. Upacara selesai, pasukan dibubarkan.